Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarkan firman Tuhan ini menjadi terang bagi jalan kita, menjadi pelita dalam hidup kita, sehingga menuntun kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga benar-benar dibaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Bahan renungan saat teduh ini saudara bisa mendapatkan juga di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu @shine_Surabaya. Kalau enggak di Facebooknya Sains Surabaya, di Shine Spasi Surabaya. Oke, kita akan mulai merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami terus melihat bagaimana Tuhan bekerja, memelihara hidup kami, sehingga hari ini kami bisa kembali berkumpul merenungkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kami renungkan benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami, yang menuntun hidup kami, yang membuat kami bertanggung jawab atas hidup kami sebagai orang percaya, mempertahankan kebenaran dalam hidup kami. Dan biarkan firman ini menjadi sebuah tempat di mana kami dibentuk, dibaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, isi hati-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara, kita saat ini masuk dalam tema perjuangan yang baik, yang diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat 20. Dan izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara, ayat pokoknya di 1 Timotius ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, apa yang Anda pahami tentang sebuah pelayanan? Mungkin sebuah pertanyaan yang sangat sederhana yang dapat membantu kita untuk merenungkan lebih jauh sebagaimana kita adalah seorang percaya di dalam kehidupan kita ini. Pertanyaannya itu adalah, apa yang Anda pahami tentang pelayanan dan siapa sajakah yang masuk di dalam pelayanan? Pelayanan adalah tempat di mana kita mengambil bagian untuk melayani Tuhan di dalam segala aspek yang secara menyeluruh. Artinya, ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan dengan Tuhan, kita harus bisa menghadapi apa saja yang membahayakan jemaat Tuhan. Sama seperti seorang gembala yang melindungi domba-dombanya. Nah, siapa saja yang masuk di dalam bagian pelayanan itu? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diberikan Tuhan bagi dia. Artinya, sebagai orang percaya, kita yang telah diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan, semua kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan dalam proses pelayanan itu, segala resiko harus siap kita hadapi, sebab kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Nah, dalam perikop ini, Paulus menyerukan Timotius untuk berjuang demi sebuah perjuangan yang baik. Dan sarana untuk memungkinkan Timotius dalam perjuangan ini adalah dengan mengingat kembali panggilan sesuai yang apa yang telah dinubuatkan oleh para penatua ketika menumpangkan tangan ke Timotius. Saudara, ketika kita berada dalam panggilan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, kita harus menyadari
setiap tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan. Terkait dengan apa yang terjadi pada Timotius ini, yang terjadi di Efesus, Paulus mengingatkan kembali Timotius tentang panggilan dia ketika dia telah ditumpangkan tangan dan dinubuatkan oleh para penatua. Untuk itu dia punya tanggung jawab sebagai pelayanan. Kita sebagai pelayan Tuhan, siapakah yang telah menumpangkan tangan atas kita? Terlebih daripada itu, darah telah tercurah atas kita. Setelah itu kita masuk dalam panggilan Tuhan, melakukan pekerjaan baik dengan ditumpangkan tangannya oleh para pemimpin yang telah memilih kita dan telah mentabiskan kita sebagai seorang pelayan. Dengan tanggung jawab itu kita harus mengerti bahwa etos pelayanan kita haruslah etos pelayanan yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu perjuangan yang baik. Nah, mengapa Rasul Paulus berbicara tentang hal itu? Karena kemarin tadi kita sudah tahu bahwa ada terjadinya pengajaran sesat di dalam jemaat di Efesus pada saat itu. Dan Timotius merasa mungkin gundah gulana, sehingga akhirnya Paulus memberikan surat ini kepada Timotius. Dan diantaranya itu adalah Hymenaeus dan Alexander. Dan kepada Hymenaeus dan Alexander, sebuah tindakan tegas yang diberikan oleh Rasul Paulus yang mengatakan dia menyerahkan mereka kepada iblis. Artinya Rasul Paulus benar-benar tidak main-main terkait dengan penyesatan jemaat. Ini adalah sebuah tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang melindungi jemaat dari pengajaran sesat, yang melindungi domba-dombanya Tuhan dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan untuk melakukan itu perlu sebuah daya juang yang baik, daya juang yang benar yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk menjaga dombanya Tuhan. Nah, perjuangan yang harus dilakukan oleh kita terkait dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 20 ini, maka kita menemukan bahwa perjuangan yang harus dilakukan adalah dengan iman dan hati nurani yang murni. Tugas itu adalah memperjuangkan perjuangan yang baik, menjaga domba-dombanya Tuhan dengan iman dan hati nurani yang baik di ayat yang ke-18. Nah, kata kerja yang diterjemahkan menjadi perjuangan ini, memperjuangkan di sini mempunyai arti harfiah sebagai seorang prajurit. Sebagai seorang prajurit yang artinya benar-benar dia tidak lagi memikirkan nyawanya ketika dia berada dalam peperangan. Apapun yang akan dia lakukan untuk membela bangsa dan negaranya. Nah, untuk melakukannya ini Paulus menunjukkan iman dan hati nurani yang murni sebagai syarat yang utama. Kedua hal ini sebelumnya telah disebutkan Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima sebenarnya. Dia mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Artinya setelah kasih yang telah kita terima dari Tuhan dan kita memberikan kasih itu kepada Tuhan dalam pelayanan kita, maka kasih karunia Allah itu yang ada dalam diri kita yang kita sambut itu perlu dibuahkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan itu akan menimbulkan kerelaan untuk berjuang di dalam jalannya Tuhan, berjuang di dalam pelayanannya Tuhan, berjuang untuk menjaga domba-dombanya Tuhan dari serigala-serigala atau dari pengajaran-pengajaran sesat atau dari iblis sekalipun. Ketika kita sebagai orang percaya bertempur melawan siasat-siasat iblis, maka setiap orang percaya harus mengobarkan sebuah perjuangan yang baik sesuai dengan panggilan dan kuasa Allah. Untuk itulah makanya Paulus menekankan kepada Timotius supaya Timotius mengobarkan perjuangan yang baik melalui panggilannya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, kita harus tahu sebagai orang percaya kita punya pekerjaan baik yang harus kita kerjakan bersama-sama. Apalagi kita sebagai seorang pelayan yang telah ditabiskan di gereja, Anda punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Untuk itu kita harus memiliki etos kerja yang baik, etos pelayanan yang baik, yaitu berjuang dengan baik, menjaga domba-dombanya Tuhan. Dengan apa? Dengan iman dan hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Untuk itu, biarlah kita senantiasa mengingat setiap kasih karunia Tuhan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga itu dapat mendorong kita untuk mengobarkan perjuangan yang baik. Jangan patah semangat. Mari kita sama-sama menjaga domba-dombanya Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar.
Kami sungguh percaya bahwa bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Allah yang datang menyelamatkan kami, memanggil kami masuk dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan untuk kami, dan Tuhan mau untuk kami hidup di dalamnya. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk memiliki hati nurani yang benar di hadapan Tuhan, iman dan hati nurani yang baik di hadapan Tuhan, sehingga menimbulkan kerelaan untuk berjuang dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat kasih karunia Tuhan kepada kami jauh lebih besar daripada apapun juga yang ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami benar-benar memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami layani. Untuk itu Bapa, pimpin kami, sadarkan kami, biar kami mengerti panggilan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap orang-orang percaya yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarkan setiap kami menyadari bahwa setiap kami yang telah diselamatkan Tuhan, kami masuk dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Bagi mereka yang belum mengerti, yang masih dalam pengembalaan, Tuhan jaga mereka. Berikan keberanian bagi kami untuk berjuang untuk mereka, mengajar mereka, menuntun mereka, membimbing mereka untuk bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan iman dan hati nurani yang tulus juga, dan akhirnya mau melakukan perjuangan-perjuangan yang baik untuk pekabaran Injil, untuk pelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada, dan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.